Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah amma ba'du. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Mukhtasar Ahadits Shiyam karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala Syekh al-hadits ats-tsamina asyara, hadis yang ke-18. Fi hukmi shaumil maridi wal musafiri, tentang hukum puasanya orang yang sedang safar atau orang yang sedang sakit. Al maridi sakit, wal musafiri safar. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, safartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhan. Aku bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Falam ya'ibis sa'imu 'alal muftiri walal muftiru 'alal sa'imi. Tidaklah orang yang berpuasa mengolok-olok orang yang sedang tidak berpuasa, begitupun orang yang memilih untuk tidak berpuasa tidak mengolok-olok orang yang sedang berpuasa. Al-haditsu dalilun 'ala anna al-musafira mukhayyarun baina ay yasuma. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya orang yang sedang bersafar, bepergian, memenuhi kriteria safar, memilih antara ayyasuma berpuasa, idza ra'a anna fihi quwwatan 'ala siyam. Kalau misalnya dia memandang dirinya kuat berpuasa sembari bepergian. Au yuftir, atau dia membatalkan puasa, artinya tidak berpuasa. Idza ra'al fitra aqwalahu, kalau misalnya memang dengan tidak berpuasa bisa menyebabkan dia menjadi kuat ketika dalam perjalanan, gak lemah. Wa yaqdi, dan dia wajib untuk menggantinya. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqarra as-sahabata radhiyallahu anhum ala shaumi wal fitri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkan atau mengakui tentang dua perbuatan sahabat, yaitu berpuasa dan juga berbuka atau tidak berpuasa. Sekalipun dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, atau dalam satu konteks hadis yang sama, beliau mengatakan, laisal birru as-siyamu fis safar. Laisal birra as-siyamu fis safar. Bukanlah suatu kebaikan berpuasa ketika dalam perjalanan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika Rasulullah SAW melihat sahabatnya berkelimpangan. Maksudnya berkelimpangan, tidak kuat melaksanakan ibadah puasa, tapi memaksakan puasa. Pernah juga dalam sebuah hadis, kalau tidak salah hadis yang sama juga, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya atau bersama satu rombongan, dan tidak ada yang berpuasa di satu rombongan tersebut kecuali Rasulullah dan satu sahabatnya. Wa iqraruhu sallallahu alaihi wasallam hujjatun, dan ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan atau perkataan sahabat yang didiamkan, tidak disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Rasulullah tahu, maka ini menjadi hujjah. Wa hadza min yusri syari'ati walillahil hamdu. Ini bentuk pemudahan dari syariat Islam, dan hanya kepada Allah lah segala pujian berpusar. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa man kana maridan aw ala safarin, barang siapa yang sedang sakit atau berada dalam safar, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka menggantinya di hari yang lainnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesusahan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Nah, ini dengan syarat kalau misalnya sakit dan safarnya juga memenuhi syarat. Kalau misalnya sakit cuman pilek, ini enggak ada kaitannya dengan kuat tidaknya melaksanakan ibadah puasa. Safarnya juga sama. Kalau safar cuman misalnya antara Ambulu dan Jember, jarak hanya
18 kilo, maka ini menurut mazhab Syafi'i tidak memenuhi kriteria safar. Jadi harus diperhatikan kriteria safarnya. War-rukhsatu fil iftari munawwatun bis safar la bil masyaqqah. Nah, ini perdebatan di kalangan para ulama. Ketika Rasulullah memberikan kompensasi terhadap hukum rukhsah dalam safar, maka apakah hukumnya ini berikatan atau berkaitan erat dengan kesusahan yang dialami ketika safar, ataukah berkaitan dengan safarnya itu sendiri? Maka Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan memilih bahwasanya hukum ini berkaitan dengan safarnya. Artinya rukhsah ini ada ketika seorang safar. Bukan rukhsah ini ada ketika seorang mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, sebagaimana kesulitan seorang ketika safar. Bisa difahami bedanya ya? Falau safaru ala ta'irati mathalan falahul fitru. Barang siapa yang bersafar menggunakan pesawat terbang misalnya, ini ringan sekali, misalnya Jakarta Surabaya, ini jarak safar sudah. Jakarta Surabaya sudah jarak safar. Maka boleh untuk tidak berpuasa. Li'annahu musafirun faraqa baladah. Karena dia adalah seorang musafir yang menjauh atau yang berpisah dengan desanya atau negerinya. Maka ini sekali lagi bahwasanya hukum rukhsah ini berkaitan erat dengan safarnya, zat safarnya, bukan kepada kesusahan yang dialami ketika safar. Beberapa orang menganggap bahwasanya hukum ini berkaitan dengan masyaqqahnya, kesusahannya. Jadi kalau misalnya Jember, Surabaya, Jakarta yang bisa ditempuh dengan pesawat terbang cuma 1 jam, nggak ada masyaqqah di dalamnya. Kita cuma tidur dalam pesawat, sudah sampai di Jakarta, sudah. Kan tapi Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan memilih pendapat yang bahwasanya ini berkaitan erat dengan safarnya, bukan berkaitan erat dengan ada tidaknya masyaqqah di dalamnya. Waqad dallatin nususu ala anna al-musafira idza syaqqa 'alaihi as-shaumu masyaqqatan syadidatan fa innahu yahrumu 'alaihi. Nah, beberapa dalil bahkan mengatakan bahwasanya musafir ketika terasa berat baginya berpuasa dengan perasaan yang sangat berat, maka ini diharamkan baginya untuk berpuasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma balaghahu wa huwa fi ghazwatil fath. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai atau terdengar kabar bahwasanya an-nasa qad syaqqa alaihimus siyam, bahwasanya manusia berat melaksanakan puasa ketika itu dalam medan perang, da'a bima'in ba'dal asri, maka beliau menyuguhkan air ketika setelah asar, bahkan setelah asar menjelang maghrib ini. Fasyaribahu wan nasu yanzuruna ilaih, maka Rasulullah meminumnya dan orang-orang melihatnya. Faqila lahu inna ba'dan nasi qad shamu, maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian manusia ini berpuasa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ulaikal usatu. Mereka telah bermaksiat kepada Allah, Nah, konteks ulaikal usatu ini diucapkan ketika memang idza syaqqa alaihi siyam, ketika memang terasa berat baginya berpuasa, maka ucapan ini benar. Memaksakan diri untuk mengerjakan hal ini padahal Allah telah memberikan rukhsah kepadanya, maka ini merupakan bentuk pengingkaran kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena rukhsah itu sendiri juga syariat Allah. Syariat Allah. Ketika seorang tidak mengambil syariat Allah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kriteria safar yang diperbolehkan untuk kita mengambil rukhsah, baik salat qasar, salat jamak misalnya, atau misalnya rukhsah fitr. Yang pertama, memenuhi jarak safar bagi mazhab Syafi'i. Dari mazhab Syafi'i, karena tidak ada dalil yang jelas yang menjadi patokan yang mengatakan bahwa jarak safar sekian, enggak ada. Tapi ulama menyimpulkan dari beberapa nas yang ada. Dan mazhab Syafi'i minimal ya, itu 80 km. 80 km minimal. Atau katakanlah aman 100 km. Ketika melewati jarak tersebut, maka seorang diperbolehkan fitr. Yang kedua, safarnya ini untuk sesuatu yang mubah atau untuk sesuatu yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun untuk sesuatu yang ghairu mubah atau bahkan haram, diharamkan oleh Allah, bermaksiat, maka tidak memenuhi kriteria safar. Baik.
وأما إذا كان وأما إذا كان الصيام يشق عليه مشقة غير شديدة. Adapun kalau misalnya puasanya tidak memberatkan baginya, fal aula fi haqqihi al fitru, maka lebih utama dia mengambil rukhsah al fitr. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, bahwasanya Allah menyukai kalau misalnya rukhsahnya ini dilakukan. Rukhsah yang Allah berikan dikerjakan. Sebagaimana ia membenci kalau misalnya ada seorang mendatangi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi haditsin akhar, kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Allah menyukai seseorang mendatangi rukhsahnya, rukhsah yang Allah berikan kepadanya, sebagaimana ketika azimah Allah didatangi. Jadi azimah itu hukum yang dipalingkan karena ada dalil yang lain. Pada satu kondisi, hukum dipalingkan kepada hukum yang lain karena ada satu dalil. Ini namanya azimah. Ini azimah. Yang dipalingkan namanya azimah. Dipalingkan kepada rukhsah. Fa in kana la yashukku alaihi shaumu fa'alal aysar alaihi. Kalau misalnya enggak memberatkan, kalau tadi memberatkan, kalau sekarang enggak memberatkan, maka silahkan memilih mana yang paling mudah baginya, antara berbuka atau memilih lanjut puasa. Fa in tasawaya fasawmu afdal. Kalau misalnya memang imbang, enggak berat, biasa aja, maka ya sudah, puasa baginya lebih utama. Li fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa kondisi, dalam kondisi normal, fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu aqwa dilalah. Lebih menunjukkan bukan aqwa dilalah ya. Tapi fi'l Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjadi hujjah bagi kita. Bukan beberapa kondisi, memang semua kondisi bahwasanya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hujjah. Wali'annahu asra'u fi ibra'i dhimmatihi, karena ini lebih cepat untuk menuntaskan tanggungannya. Dalam artian seorang yang ketika belum mengerjakan ibadah yang wajib, maka masih belum bari'at dhimmah, belum tanggungannya belum bebas. Wa ansyatu lahu idza shama ma'an nas, dan ini lebih memberikan semangat ketika seorang berpuasa bareng dengan manusia yang lainnya. Beda kalau misalnya puasa sendiri-sendiri. Kalau puasa sendiri-sendiri, orang lebih malas. Orang lebih malas. Makanya kalau orang salat di rumah dengan orang salat jamaah di masjid, ini lebih semangat ketika seorang salat jamaah di masjid. Maka nasihat kami bagi kami pribadi juga bagi kaum muslimin untuk berjamaah di masjid. Adapun sekarang di musim pandemi, maka disyariatkan untuk dianjurkan untuk salat di rumah. Adapun di luar itu, maka kembali lagi ke masjid karena lebih menumbuhkan semangat. Ibadah yang dilakukan dengan bersama-sama orang itu lebih menumbuhkan semangat. Dan bukan dalam artian kita harus riya ya, enggak. Wa amal maridu fa in kana yastati'u siyama bila dararin wala masyaqqatin. Kalau misalnya orang yang sakit dan dia mampu untuk berpuasa tanpa menimbulkan efek samping negatif pada tubuhnya, wajib alaihi ayyasum, maka wajib baginya untuk berpuasa. Misalnya sakit pilek. Nah, sakit pilek ini enggak membahayakan kalau misalnya dia berpuasa. Wa illa aftar, kalau misalnya memang membahayakan bagi tubuhnya, maka hendaknya ia berbuka. Dari umumi qaulihi ta'ala, karena keumuman firman Allah Ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sudah kita sebutkan di awal. Wa idza hadatha al maradu fi asna'in nahar wa huwa sha'imun wa shaqqa alayhi itmamu yawmihi jaza ay yuftira fi ayyi juz'in min ajza'in nahar. Kalau misalnya dia sakit tiba-tiba di tengah hari, di tengah-tengah sedang melaksanakan ibadah puasa, dan terasa berat baginya untuk menyempurnakan puasanya di hari tersebut, maka boleh baginya untuk berbuka di bagian manapun. Bahkan kalau misalnya adzan kurang 10 menit misalnya, dan terasa berat baginya kalau kurang 10 menit ini dia melanjutkan puasanya, maka akan menimbulkan bahaya pada tubuhnya, pada sakitnya. Maka yang seperti ini boleh untuk memutuskan puasa. Liwujudil udhri al-mubih lil fitri, karena adanya uzur yang membolehkan dia untuk membatalkan puasa. Wa ammal kabirul ajizu 'anil siyam, adapun orang yang tua yang sudah lemah renta dan dia tidak mampu untuk berpuasa, fa innahu yut'imu makana kulli yaumin miskinan, maka hendaknya ia memberikan makan kepada setiap orang miskin itu satu mud. Wa yukhayyaru fil it'ami baina ay yufarriqahu habban
al-masakin, dan diperbolehkan baginya dalam memberi makan ini baina ay yufarriqahu habban 'alal masakin, boleh baginya untuk ketika memberikan makan orang miskin ini dengan bahan mentahnya. Artinya enggak, ini karena pada zaman dahulu ada gandum, jagung, maka dibiarkan mentahnya saja, diberikan langsung kepada miskin, atau nanti di penjelasan setelahnya dimasakkan dengan masakan yang sudah matang. Likulli wahidin muddun burrin minan naw'il jayyid wa miqdarul muddi. Nah, setiap orang miskin itu satu mud gandum dari kelompok yang bagus. Jadi jangan sampai beras yang jelek misalnya, jangan sampai. Kisaran atau ukuran satu mud itu sekitar 563 gram, itu 6 on lah. Wa baina ay yasna'a ta'aman wa yad'u ilaihi minal masakin biqadril ayyamil lati aftaraha. Atau misalnya mengundang orang-orang miskin dengan ukuran atau dengan jumlah sebagaimana hari yang ia tinggalkan. Ini pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lima warada an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik annahu du'ufa anis shaumi 'aman, bahwasanya Anas bin Malik tidak mampu untuk berpuasa atau menggantinya. Fasana'a jafnata saridin, maka Anas bin Malik membuatkan bubur. Wada'a 30 miskinan fa ashba'ahum, dan dia mengundang 30 orang miskin, fa ashba'ahum, dan ia membuat mereka kenyang. Fa in kana al-kabiru balagal hadiyan wa saqata tamyizuhu fala siyama alaihi wala it'am. Kalau misalnya seorang yang tua renta tadi sudah pikun, fala siyama alaihi wala it'am, maka ini enggak ada kewajiban untuk berpuasa, begitupun juga untuk menggantinya dengan fidyah. Lisuqutit taklifi anhu, karena sudah gugur kewajiban syariat darinya. Kenapa? Karena sudah enggak waras. Fa in kana yumayyizu ahyanan wajib alaihi siyam fi halin. Kalau misalnya dia kadang-kadang sadar, bukan pikun ya, pikun tuh sifatnya kayaknya permanen, bukan yang sifatnya sementara. Pikun itu sifatnya permanen. Kalau misalnya ini dia mampu untuk membedakan normal kadang-kadang, enggak normal kadang-kadang, maka wajib alaihi siyam, maka wajib baginya fi hali tamyizi duna hali hadyani, maka wajib baginya untuk berpuasa ketika dia sadar, dan tidak wajib berpuasa ketika dia dalam kondisi pikun. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Allahumma inna na'udzubika biridhaka min sakhatik. Ya Allah, kami berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan dengan ampunanmu dari siksaanmu. Wa na'udzubika mink, dan kami berlindung kepadamu dari azab pedihmu. La nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Kami tidaklah mampu untuk menghitung pujian-pujian kepadamu, dan engkaulah yang memuji atas dirimu sendiri. Wa nas'aluka an tahdiyana li salihil a'mali wal akhlaq. Dan kami memohon agar engkau memberikan petunjuk kepada kami, an tuhdiyana li salihil a'mal, kepada kebaikan perbuatan dan juga kebaikan perangai. Fa innahu la yahdi li salihah illa anta. Enggak ada lagi yang memberikan petunjuk kepada kebaikan keduanya ini, yaitu perbuatan dan akhlak, kecuali engkau, wahai Allah. Wa antasrifa 'anna sayyi'aha, dan engkau palingkan kami dari keburukan. Fa innahu la yasrifu sayyi'aha illa anta. Enggak ada yang bisa memalingkan dari keburukannya kecuali engkau, wahai Allah. Waghfir Allahumma lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa segenap kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.